Terima kasih masih bersama dengan kami di Teknovasi Take to the Future bersama saya dengan Arthur dan juga ada Pak Dondi dan juga Pak Wawan di sini. Kita ngebahas soal iCloud yang selama ini sudah ada dan mungkin kita baru gunainnya yang hanya sebagai storage ya, dan kalau untuk segmen layanannya adalah software as a service tadi ya. Betul. Untuk sebagai user ini. Dan kita ngomongin kita sebagai user dulu nih, kita sebagai pengguna cloud sendiri nih. Bagus dan jeleknya dari pengguna cloudnya apa sih Pak? Bagus dan jeleknya. Bagusnya sih kita nggak perlu pusing mikirin masalah kita mau nyimpen di mana dan kalau misalnya ganti handphone itu nanti harus di backup dulu atau enggak. Kayak misalnya di iCloud paling simpel. Saya juga pengguna iPhone kebetulan. Jadi kalau saya ganti iPhone, saya udah nggak peduli. Pokoknya kalau misalnya ganti ya udah tinggal saya masukin user name saya dan password, semua data saya langsung kembali. Itu enaknya. Dan itu setting-settingannya pun kembali. Semua langsung kembali. Jadi nggak perlu setting. Kalau dulu kan beli handphone baru setting dulu. Datanya gitu. balik tapi setting lagi gitu. Kalau ini apa ringtone-nya seperti apa sih? Betul. Lagi-lagi memudahkan. Nah, kalau ngomongin jeleknya nih apa nih? Nah, kalau jeleknya ini sebenarnya ada kasus di kira-kira sebulan yang lalu. Jadi foto-foto private gitu ya, rahasia dari beberapa artis luar negeri itu jebol. Sebenarnya bukan salah cloud-nya, itu kembali lagi kesalahan dari sisi user. Kalau saya baca-baca di forum internasional, Apple sendiri juga udah ngeklaim nggak ada kebocoran data sama sekali. Yang ada adalah user itu passwordnya ketebak, dapat tertebak. Jadi kalau mau simpen password di cloud, jangan gampang-gampang. Kalau misalnya passwordnya matahari, bulan gitu ya udah pasti gampang, banyak orang yang masuk. Dijebol ya, apalagi tanggal lahir. Tanggal lahir ya, betul. Alamat, nama bapak, nama ibu, nama satu lagi kelemahan cloud, dia membutuhkan satu internet yang reliable dan cepat. Ya. Nah, itu mungkin salah satu kekurangan juga di Indonesia mungkin. Iya, karena sekarang terus terang saya lihat semua akses internet di Indonesia melambat. Terus terang. Saya alami. Belakangan ini ya. Ya. Belakangan ini ya. Melambat. Mungkin karena jumlah penggunanya terlalu berkembang banyak dan providernya tidak terlalu berkembang, jadi kalah cepat berkembang daripada usernya. Providernya berkembang juga, cuman kalah cepat. Di Indonesia ini yang terakhir saya baca adalah nomor 6 pengguna terbesar internet di dunia. Ya. Nomor 6 ya padahal. Nomor 6, ya. Tapi perkembangannya saya baru dengar desas-desus salah satu provider baru menggunakan LTE di sini ya. Iya. Dan itu pun baru Jakarta dan baru trial yang saya dengar. Di sini kan banyak orang sabar ya. Iya. GPS gitu pasti. Ya alhamdulillah daripada enggak. Iya, yang penting nyampe. Yang penting sampai gitu ya. Betul. Saya udah pakai internet, yang penting gitu. Cerita ke tetangganya aja, kan lu belum, saya udah pakai. Mengun GPRS, sebentar ngetik 15 menit nggak apa-apa. Ya. Dan kalau ngomongin lagi soal kita sebagai user, kita kan ngomongin paling gampang adalah contohnya kita pakai gadget dan gadget. Nah, beyond that, apakah ada yang lebih kayak sebuah perusahaan atau apa? Itu gimana sih? Mungkin Pak Wawan atau Pak Doni? Saya sendiri untuk cloud ya, sebagai pengguna untuk perusahaan. Saya pertama menggunakan Asana, itu yang bikin Dustin Moskovitz. Itu adalah rekan pertamanya Mark Zuckerberg ketika membuat Facebook. Jadi Facebook itu pertamanya Mark Zuckerberg sama Dustin. Dustin udah keluar karena pada dasarnya orang Amerika tuh nggak mau misalnya udah sukses terus ya bersama, enggak. Ya kalau udah malah bikin sendiri. Bikin lagi. Kayak Bill Gates sama Paul Allen. Sukses Paul Allen tuh bikin Red Hat Linux. Nah seperti itu. Nah Dustin ini membuat Asana, itu sistem manajemen online. Saya udah pakai asana.com. Dan luar biasa, saya suka. Apa tuh Pak, di Asana tuh yang digunakan apanya tuh? Kita nulis bisa besok kita mau ngapain untuk manajemen diri kita sendiri. Jadi tugas ini untuk siapa gitu ya, untuk beberapa teman bisa. Jadi kayak CRM. Lebih ke CRM-nya ya? CRM ya, dan itu free. Dari Dustin Moskovitz ya. Mungkin bisa sedikit diterangkan CRM itu apa? Mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang belum ngerti CRM itu apa sih Pak? CRM itu sebenarnya aplikasi, singkatannya adalah Customer Relationship Management. Jadi biasanya dipakai perusahaan untuk menyimpan data-data pelanggan. Jadi data detail pelanggan kan misalnya nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama misalnya. Tujuannya adalah supaya perusahaan tersebut lebih intim ke pelanggan. Jadi kalau pas tanggal lahirnya sama gitu dikirimin hadiah. Selamat ulang tahun. Betul. Kalau agama tadi untuk dikirim ke FPA ya?
Kalau agama biasanya untuk hari raya. Oh, betul. Kirim kartu, jangan sampai nanti orang Islam dikirimin kartu Natal gitu kan. Nah, benar, enggak gitu. Kurang tepat. Oh, gitu ya. Betul. Terus bisa dibilang juga untuk analyze Pak jadinya Pak ya. Betul. Ada di Jakarta, di Indonesia dan di dunia juga sebenarnya sudah ada CRM yang menghubungkan dengan analisa, which is big data gitu. Betul, jadi big data itu misalnya gini, dia udah punya data pelanggan, dia udah punya behavior dari pelanggan itu ngapain. Misalnya kalau dia belanja ke satu supermarket gitu ya, kan disimpan dia biasanya belanja Indomie segala macam. Nah, nanti suatu saat kalau ada promo tentang misalnya mie instan gitu, dia tinggal kirimin, si perusahaan tersebut tinggal kirimin ke pelanggannya, ada promo mau nggak? Pelanggannya pasti beli dong karena dia biasanya beli mie instan gitu. Oke gitu, dan itu tersimpan juga di cloud juga ya? Bisa disimpan di cloud. Ya, karena pada dasarnya adalah data itu segalanya ya bagi bisnis ke depan, dan memang big data itu penting. Bahkan terakhir saya baca Twitter itu sudah menjual data Twitter dalam 1 bulan itu 3.000 US. Tapi itu data mentah, raw material. Mentah aja 3.000 US? 3.000 US di Twitter. Tinggal nanti kita yang ngembangin algoritma untuk membuat data raw material menjadi data matang. Jadi kita di Twitter itu bisa baca tren sekarang saham atau warna mobil yang disukai atau apa. Twitter udah mulai menjual data 3.000 US per bulan. Ya. Wow. Dan kita ngomongin lagi soal data-data tadi, kita ngomongin big data dan analisa. Itu kan secara nggak langsung kita register ke Gmail ataupun website untuk mailing aja, nama, alamat, rumah segala macam kita daftar. Betul. Mungkin kartu juga kredit, kartu kredit, transaksi ya. Mungkin YouTube juga. Kita kan daftar dan kita sering ngeklik apa yang kita suka. Itu dari sisi user itu sebuah nilai negatif apa positif sih? Kita bisa dianalisa sama orang-orang sana itu. Tergantung. Nah, gimana tergantung itu? Jadi ini pengalaman saya gitu. Saya suka belanja online gitu ya, lewat e-commerce. Misalnya saya penggemar Manchester United pasti gitu kan. Saya pernah belanja di eBay Manchester United. Sekarang tiap kali saya buka eBay itu pasti ada penawaran, ini loh ada barang baru dari Manchester United. Jadi itu buat saya suka. Tapi ada orang yang sangat-sangat menyimpan privacy, ada yang nggak suka. Tapi banyak yang bisa kita matikan gitu. Banyak tools untuk bisa kita matikan supaya kita nggak di-analyze. Tapi saya suka di-analyze, kecuali karena nggak ada rahasia tersimpan. Kecuali kalau saya koruptor gitu mungkin saya nggak. Nah ini menariknya yang terakhir, kemarin saya baca Google menawarkan browser dan akses internet yang bayar tapi tidak ada iklannya. Berbayar tapi. Berbayar. Tapi no free ads. Tidak ada iklan, tidak ada penawaran. Itu dari Google. Dari Google sudah nyediain kayak gitu ya. Berarti mereka memang benar-benar peka sama customer ya, sama pengguna, dan lagi-lagi ya, mereka pasti menganalisa dari data-data kita yang sudah kita mungkin secara langsung dan secara tidak langsung ya kita simpan di cloud itu ya. Dan di cloud sana sudah bagaimanapun sudah terorganisir. Yang memiliki data misalnya kita langsung ke Google, ada Google, yang kedua ada NSA. Seperti itu. Oke, dan itu kan kita ngomongin dari tadi kan kita nyebutin Google lah, Apple lah, Dropbox, which is semuanya di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana nih Pak ngomongin penggunaan iCloud nih? Penggunaan cloud, jadi iCloud lagi saya. Penggunaan cloud nih gimana nih? Ya, di Indonesia cloud sendiri udah ada, misalnya kayak saya dari Infinis, kita udah dari tahun 2008 udah menyediakan layanan cloud, tapi baru tren itu 3 tahun terakhir sih. Kemudian muncul banyak provider lain itu di 3 tahun terakhir ini juga sudah bermunculan, tapi sifatnya masih melayani ke perusahaan, jadi belum yang ke sisi consumer. Sudah mulai, movementnya sudah ada, jadi startup, jadi perusahaan rintisan itu sudah banyak yang menggunakan layanan kayak provider seperti saya itu untuk membangun layanan di atas layanan yang saya punya. Intinya karena mereka nggak usah bayar investasi. Ya, mereka nggak perlu beli komputer dan segala macam. Mungkin salah satu contoh saya juga curious adalah layanan yang paling besar di mereka selama ini yang sudah ada customer-customernya, layanan yang paling banyak dipesan tuh yang kayak apa? HRD-nya kah? Atau mungkin secara global apa gimana nih? Kalau dari sisi penggunaan di Indonesia, surprisingly yang paling banyak dipakai adalah yang paling primitif sebenarnya. Adalah email. Email taruh di cloud itu trennya dalam 12 bulan terakhir ini semakin meningkat. Jadi
perusahaan udah nggak mau lagi pusing mikirin email karena untuk punya mail server sendiri itu satu mereka harus beli server, dua beli license kalau dia pakai software yang proprietary atau harus tahu ada orang yang jago yang ngerti bagaimana cara manage email dan internet dan lain sebagainya. Cukup pusing, apalagi untuk kelas SMB atau SMEs gitu ya. Nah, mereka akhirnya milih tinggal langganan aja. Jadi ada jumlah karyawannya berapa, 20 gitu misalnya bulan ini, mereka bayar 20. Bulan depan sisa cuma 18 karena 2 keluar ya mereka tinggal bayar potong 18. Lagi. Betul. Jadi lebih enak. Jadi lebih penggunaan adalah pembayaran sesuai dengan penggunaan. Itu ya di Indonesia lebih ke email ya. Sekarang lebih ke email. Saya aja terang di iPhone saya itu email tidak pernah saya download. Ya. Semua masih cloud semua. Semua di cloud semua ya. Mungkin kalau misalnya di rumah agak bingung, email aja kok mesti pakai cloud segala macam. Karena juga gini, kalau kita download, otomatis kan memenuhi memori cita yang nggak gede ya, karena nanti lama-lama macet juga. Ya. Betul. Jadi lebih praktis di cloud aja, jadi gadgetnya cepet terus. Tetap kosong ya hitungannya tetap memorinya. Kosong. Ya. Mungkin pemirsa sempat bingung, apa sih kok orang perusahaan, mungkin ada beberapa yang belum mengerti soal kayak gini. Kenapa sih kalau perusahaan kalau bikin email aja mesti pakai cloud segala macam? Karena kalau kita bikin kayak semama, apa sih perusahaan bikin kayak ad kan sekarang yahoo.com gitu ya. Kayak semama SBO @sbo.com. Yeah. Nah, itu kan berarti SBO udah punya email sendiri dan berarti SBO harus beli server di mana bertera-tera buat nyimpen gambar, nyimpen ini, nyimpen itu dan belum lagi kalau down nggak bisa email-emailan, nggak ada yang kerja ya. Betul sekali. Itu kenapa ada yang kayak Infinis ini ya. Iya, betul. Jadi sebuah perusahaan yang memberikan cloud, jadi punya 10 orang tadi sesuai penggunaan. Sesuai penggunaan. Nah mungkin nomor 2 selain itu yang mungkin paling jarang nih service yang dikasihkan oleh Infinis, tapi paling jarang dipakai, belum diminatin, tapi seharusnya udah luar biasa digunakan di luar negeri. Banyak aplikasi-aplikasi bisnis kayak semacam yang tadi saya bilang CRM, kita punya CRM, kita juga punya software untuk HR Human Resources, kita punya ERP malahan, jadi kita punya beberapa customer yang naruh ERP-nya di cloud. Jadi kebanyakan perusahaan kan takut-takut gitu, oh ini data rahasia dan lain sebagainya. Tapi once kita approach, kita jelaskan bahwa dari sisi security, keamanan, kenyamanan jauh lebih enak daripada mereka punya server, akhirnya mereka percaya naruh di cloud. Dan ini udah berjalan kalau nggak salah 2,5 tahun ya, mereka taruh di tempat kita. 2,5 tahun untuk naruh kayak gini. Ya. Nah kalau ngomongin soal cloud sendiri, dari Pak Wawan dari ngomong data utama nih, internetnya kalau di Indonesia gimana nih Pak? Lagi-lagi nih, untuk hal semua ini nih, apakah kembali lagi ke cukup? Infrastruktur. Di luar negeri infrastruktur itu sudah 1 GB, di sini ya masih, ya kalau bisa syukur, nggak bisa ya sabar seperti itu. Memang kendala utama ada di infrastruktur. Nah, makanya saya harapkan pemerintah juga tanggap terhadap hal seperti ini, karena bagaimanapun kita tidak akan maju kalau infrastrukturnya aja belum dibenahi. Karena itu yang paling dasar. Nah, kalau infrastruktur jelek, otomatis tidak akan berkembang. Betul. Jadi dari itu dulu, infrastrukturnya dibenahi dulu. Satu lagi yang mau saya tambahin, ini ada beberapa mitos gitu ya. Kalau misalnya penggunaan cloud di Indonesia lambat. Antara benar dan tidak benar. Benarnya adalah kalau misalnya pakai cloud provider luar negeri. Oke, karena ya kayak tadi Pak Wawan bilang, infrastruktur kita terlebih yang bandwidth luar negeri. I see. Bandwidth internasional kita itu memang kecil banget di Indonesia. Dengan jumlah pengguna plus jumlah pipa kita yang kita punya itu memang kecil. Tapi kalau pakai provider lokal, harusnya cepat-cepat aja karena bandwidth lokal kita itu besar. Provider kayak data utama, bandwidth lokalnya pasti jauh lebih besar daripada bandwidth internasional. Cuman gini, sekarang terus terang eranya orang mobile. Orang seperti saya ini di iPhone saya punya Asana, punya Gmail. Nah, saya dapat signalnya Excel aja susah, Mas. Nah, itu jadi kalau di kantor emang oke. Jadi kalau di kantor saya mau pakai cloud-nya Pak Dondi itu cepat. Tapi bagaimana ketika saya di mobil? Nah, saya ketika saya lagi mobile, ini harus ini. Baik-baik lagi adalah infrastrukturnya yang kurang. Steve Jobs punya visi bahwa wifi everywhere. Nah, kalau sekarang kan masih pakai radio 3G, SDPA. Kalau Steve Jobs itu konsepnya di mana-mana nanti akan ada wifi. Wifi semua. Iya. Kalau semua ada wifi, angkringan makin banyak kayaknya kalau di Surabaya ya. Tapi kita akan ngebahas lagi soal cloud. Saya udah sering ngomong iCloud, ngomongin cloud dan cloud computing bersama dengan Pak Wawan juga Pak Dondi dan bersama saya Arthur. Jangan kemana-mana di Teknovasi, take to the future.